الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil kupon undian bisa diambil di sebelah kiri panggung. Dan jangan lupa untuk berbelanja di stand bazar yang sudah disediakan oleh panitia di depan. Dan juga jangan lupa untuk meminta stempel karena kupon yang berstempel akan diundikan di akhir acara nanti. Terus untuk hadirin yang ingin berfoto gratis juga dipersilahkan. Dear guests, raffle ticket can be collected on the left side of the stage. Don't forget to stop halal food and bazaar arranged by organizing committee. Also, please remember to stamp your tickets. Only stamped tickets will be entered into draw at the end of the event. 各位来宾，抽奖权可以在舞台左侧领取。别忘了前往我们金针小食及异国美食在前面。另外，近期的改账哦，因为活动之后才可以做出目标。谢谢大家。 Hadirin yang berbahagia, terselenggaranya acara ini tidak lepas dari segenap panitia dan Biro Sipil Pemerintah Taichung Tengku. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama sambutan Ketua IMI Taichung, Bapak Sahrul Husain. Kepada Bapak Sahrul Husain, disilahkan. Yang telah menunaikan, semoga amal ibadah zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena zakat adalah merupakan salah satu dari pilar rukun Islam yang harus kita laksanakan. Sebagaimana kita umat Islam yang ada di Taiwan, khususnya umat Islam yang ada di Taiwan. Dan selanjutnya, alhamdulillah kita saat ini telah memasuki bulan Syawal, yang mana mungkin kita sering merasakan ketika akhir-akhir Ramadan itu kita sedih karena bulan yang penuh berkah dan rahmat telah meninggalkan kita dan kita akan menuju bulan Syawal. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan mungkin itu bisa menjadi bentuk muhasabah kita ya, karena ketika Ramadan pergi ada beberapa hal yang akhirnya kita sadari bahwa yang pertama, sahur
sahur yang kita laksanakan sebelum sholat subuh ya, sebagaimana itu juga sebuah sunnah bagi kita seorang muslim ataupun muslimah. Sahur membuktikan bahwa kita itu bisa loh bangun lebih awal, bangun subuh, bangun lebih awal untuk menunaikan sebuah ibadah sahur. Karena apa? Ya, karena selama bulan Ramadan kita melaksanakan sahur itu biasanya berbarengan dengan kita mungkin melaksanakan sholat tahajud. Jadi ada hal yang harus kita sadari bahwa selama 30 hari ini kita melaksanakan sahur itu ternyata kita bisa loh bangun lebih awal. Walaupun mungkin akhirnya setelah sahur tidur lagi ya. Iya Pak, iya. Nah gitu. Dan yang kedua adalah puasa mengajarkan kita bahwa kita itu punya loh kendali atas diri sendiri. Karena mungkin kita sering tidak sadar ya bahwa kita hanya mengikuti tentang aktivitas keseharian kita. Karena ketika kita bisa memiliki kendali atas diri sendiri, berarti kita tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Kita bisa menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin berdasarkan jurnal yang pernah saya dengarkan, ternyata orang yang lebih bisa menahan hasrat atau bisa menahan sesuatu itu tingkat kecerdasannya lebih tinggi ketimbang dengan orang yang tidak bisa menahan hasrat ataupun hawa nafsu. Maka dari itu mestinya puasa ini menjadikan kita sebagai seorang muslim itu menjadi lebih muslim yang lebih cerdas, lebih hebat dan lebih bermanfaat buat umat, sebagaimana yang Allah firmankan di Quran ya, kuntum khairul ummah. Jadi kita ini adalah sebaik-baik umat. Maka dari itu kita harus menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Dan yang selanjutnya yang nomor 3 adalah tarawih itu menunjukkan bahwa kita mampu loh berdiri lama dalam ibadah. Nah ini buat mungkin ada beberapa dari kita mungkin agak bermalas-malasan ibadah. Mungkin ketika melakukan sholat 5 waktu kita tidak cukup khusyuk untuk sholat karena tanpa disadari sholatnya hanya bercepat-cepat dalam beribadah. Nah ketika kita melaksanakan sholat tarawih, seminimal-minimalnya kita melaksanakan sholat dalam durasi 30 menit. Nah ini itu menunjukkan bahwa kita bisa loh sebenarnya melaksanakan ibadah lebih lama, begitu ya. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah membaca Al-Quran membuktikan bahwa waktu itu selalu ada, hanya saja skala prioritas kita ada di mana. Nah ini buat kita ataupun teman-teman terkadang untuk melakukan sesuatu kita sering, saya nggak ada waktu ini untuk membaca buku, atau saya tidak ada waktu untuk membaca Quran, atau saya tidak ada waktu nih untuk melakukan hal-hal yang lain. Ternyata selama kita dalam masa pendidikan di bulan Ramadan, yang mana kita lebih sering untuk membaca Al-Quran, itu membuktikan bahwa kita mampu untuk membaca Al-Quran sehari sekali minimal-minimalnya. Dan itu membuktikan bahwa waktu itu selalu ada, tapi bagaimana skala prioritas kita dalam melaksanakan apa yang kita tuju. Nah ini semoga menjadi catatan buat diri kita ya, untuk selepas Ramadan kita tidak melewatkan, atau mungkin kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang kelima adalah Ramadan bukan sekedar bulan peningkatan iman yang sementara. Ia adalah bukti bahwa kita mampu melakukan setiap hari. Nah ini istiqomah itu, al-istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah ini karena apa ya? Pendidikan itu adalah, salah satu makna dari pendidikan adalah pembiasaan perbuatan baik dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu merupakan salah satu dari tafsir pendidikan. Jadi ketika kita melaksanakan perbuatan baik setiap hari dalam jangka waktu tertentu, itu insya Allah bisa merubah habit kita. Nah ini mungkin ada di buku dari Atomic Habit ya. Nah saya nggak tahu penulisnya siapa, saya lupa. Cuma di buku Atomic Habit itu dituliskan bahwa ketika kita melaksanakan sesuatu perubahan aktivitas, mungkin langkah-langkah kecil saja, tapi ketika
kita bisa istiqomah, nah lama-lama langkah kecil itu menjadi langkah besar yang mana bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Nah, maka dari itu semoga Ramadan yang kita laksanakan selama bulan Ramadan kemarin ini dan selama 29 hari semoga menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan kita menjadikan pribadi yang beriman dalam 11 bulan selanjutnya. Karena apa? Karena Ramadan ini hanyalah sebuah bulan untuk pelatihan diri kita. Jangan sampai Ramadan kita semangat, begitu lepas Ramadan kita lemas, kita tidak semangat lagi. Ya seperti itu. Jadi semoga Ramadan yang kita telah lewati itu menjadi Ramadan yang menjadikan diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih soleh dan solehah, menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua semoga Allah berikan istiqomah, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan apa yang kita hajatkan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, Allah berikan kemudahan dan Allah berikan makbul. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari saya. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan baik, dan saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dari teman-teman semua, khususnya dari Formit. Di sini ada ketuanya Mas Widianto beserta pengurus-pengurus yang lainnya. Ya semoga kita ke depan bisa berkolaborasi lebih banyak lagi dalam berbagai hal-hal yang positif yang kita bisa laksanakan bersama-sama. Akhirul kalam, ada wallahu ya'ala wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita 2024 sampai saat ini masih menempuh pendidikan. Kemudian cukup banyak achievement dan award beliau ya, berbagai macam bidang, baik itu non akademik sama non akademik. Tidak perlu saya satu-satu. Kemudian juga beliau juga sebagai professional working experience di bidang COVID-19 Task Force Team di Jawa Timur, kemudian hepatitis Task Force Team di Jawa Timur, Monkeypox Task Force Team, Internship Dokter Borneo Community and Health Center Bojonegoro, dan masih banyak lagi. Begitu pula pengalaman organisasi beliau cukup banyak, dari chairman student ketika SMA, kemudian deputy chairman of student council senior high school, bahkan sampai member Indonesia Medical Association ID 2022 sampai sekarang. Jadi sangat banyak, dan tentu saja alhamdulillah Kita sama sesuai ya. alhamdulillah kita masih. Assalamualaikum Mas Arya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Arya telah memberikan waktunya ini buat bareng dengan kita di sini dalam rangka talk show di Halal Bihalal bersama Mas Dita Icung ya. Alhamdulillah tadi Mas Widi telah memberikan kepada kita semua background pendidikan dan background keorganisasian Mas Arya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail tentang latar belakang diri Mas Arya, dan mungkin bahasa Balinya buat kita di sini yang ada di sini tentang apa yang telah Mas Arya lakukan selama ini. Gitu ini. Oke, terima kasih Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Jadi ya alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk duduk bersama ya Pak ya, dan bentuk berkumpul menyapa para hadirin sekalian, dan ya alhamdulillah kita diberikan kesehatan selalu. Nah, jadi tadi sempat diperkenalkan sama Pak Widi nama, mungkin sekilas tentang background saya. Jadi saya ini nama lengkapnya Arya Satya Negara, dipanggil Arya. Saya seorang dokter umum di Indonesia, dan saat ini alhamdulillah diberikan kesempatannya untuk belajar lagi di bidang kedokteran sebagai mahasiswa S3. Terus sebenarnya apa yang mau kita bahas pada pagi hari ini akan berkaitan juga gitu ya dengan background pendidikan saya sebagai seorang dokter. Makanya ya kita nanti ngobrol banyak ya tentang topik. Saya nggak sebut topiknya, nanti moderator aja ya nyebutin. kita mengalir saja. Ya nanti Pak Widi mungkin akan memberikan pertanyaan gitu, jadi teman-teman akan bisa memahami topiknya, dan ini sangat berkaitan sama kita. Jadi apa yang saya lakukan di sekolah PhD saya atau sekolah S3 saya itu kan berhubungan sama ilmu kanker. Tapi nggak cuma itu aja, saya juga belajar tentang tubuh manusia itu dari level yang paling kecil, yaitu di level sel.
Jadi kita kalau misalnya sekarang kita bisa bicara, bisa berpikir, bisa beraktivitas, minum, makan, semua ini kan kita diatur sama tubuh. Nah, di tubuh kita ini ada satu bagian yang paling kecil, yaitu kita sebut sebagai sel. Nah, saya itu mendalami di bidang sel. Jadi kalau kita ngobrolin tentang topik kita hari ini itu berkaitan juga dengan apa yang saya belajar. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Berarti hasil dari apa yang kita bicarakan nanti harapannya teman-teman atau jamaah semua itu mengerti tentang Gimana cara kita bekerja. Oh begitu ya. Oke teman-teman, berarti nanti mungkin teman-teman bisa ini ya tanya jawab ya. Boleh ya. Harus malah. Oh harus ya, betul. Terus mungkin bisa dijelaskan tadi ada penjelasan tentang proyek-proyek COVID-19 atau monkeypox itu seperti apa? Oh iya, jadi kita kan tahun 2020 kita menghadapi pandemi. Jadi, dan ya saya kurang paham kalau di sini seperti apa. Tapi waktu itu saya di Indonesia dan namanya pandemi, kita ada yang namanya program-program yang cepat pemulihannya. Nah itu saya menjadi salah satu bagian tim di Satgas. Nah, di Satgas COVID di Jawa Timur. Nah itu jadi waktu itu sebenarnya saya masih pendidikan Pak. Jadi waktu saya masih pendidikan dokter yang tingkat akhir ya. Jadi waktu itu sudah koas gitu. Nah itu saya masuk di dalam tim Satgas itu untuk membantu terutama para dokter ya waktu itu di Jawa Timur yang mereka kena COVID supaya bisa kita bantu proses penanganan. Tapi nggak cuma buat para dokter, tentu buat masyarakat juga Pak. Jadi kita buat program-program yang supaya masyarakat ini nggak takut dengan pandemi, supaya masyarakat bisa tetap hidup sehat. Jadi kita dalam tim Satgas itu memang banyak ya mengedukasi masyarakat. Nah terus selain COVID tadi kan disebutkan ada monkeypox, ada hepatitis ya, karena memang seiring berjalannya waktu setelah pandemi itu ada beberapa kasus-kasus penyakit waktu itu di Indonesia. Salah satunya cacar monyet ya waktu itu monkeypox. Jadi memang dengan adanya berbagai kondisi masalah kesehatan di masyarakat, seperti adanya pandemi, adanya wabah gitu ya, kita mencoba untuk terlibat dalam proses penanganan di level masyarakat. Begitu Mas Arya. Tapi kalau kita lihat tadi kita dengarkan riwayat pendidikan Mas Arya kan cukup panjang dengan berbagai pengalaman. Ini mungkin kalau boleh tahu mungkin umur Mas Arya berapa atau status. Nah jadi mungkin biar kita ngerti bagaimana keberkahan umur itu bisa terlihat dari sana. Mungkin bisa Kira-kira berapa Pak saya? 17 ya. 17, oke. Saya kurang lebih kelihatan seperti 17. Ditambahin 1 depannya. Jadi saya 27 sekarang. Saya umurnya 27. Masih muda. Jadi ya itulah. Saya sekolah kedokteran itu lama ya, 6 tahun. Terus saya sempat bekerja 2 tahun. Setelah itu saya sekolah ke sini. Jadi memang terhitung lumayan relatif cepat lah kalau saya untuk bisa mengambil S3 gitu di usia saya sekarang dengan background sebagai seorang dokter. Jadi apa ya bersyukur lah saya. Dan kalau nggak ada kesempatan sekolah di sini ya saya nggak bisa ngobrol sama Pak Husin sama Pak Widi di panggung ini sekarang. Alhamdulillah. Ya ini karena terkait dengan puasa, alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa ya selama 1 Ramadan.